Happy New Year 2022. Hai guys, bertemu lagi di live saya hari ini. Tentu teman-teman pasti rasa semangat, senang bagaimana tadi malam kita rayakan tahun baru dari 2021. Detik-detiknya melangkah ke 2022. Luar biasa sekali. Ya guys, di tanggal 1 ini kita buka dengan lembaran baru di tahun 2022. Tentu banyak hal-hal yang kita perjuangkan di tahun 2021. Suka dukanya banyak, tapi itulah kehidupan. Betul guys? Saya yakin teman-teman juga pasti banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak impian, banyak perjuangan. Tapi hari ini, tanggal 1 Januari 2022, let's go! Kita lanjutkan perjuangan do the best in years 2022. Ya, hari ini tak lupa saya atas nama keluarga Bakhtiar Parulian Simanjuntak menyampaikan selamat tahun baru. Selamat semangat tahun baru dengan semua baru, mindset baru, hidup baru, dan tentu cara baru. Ya, sambil nunggu teman-teman semuanya yang melihat live saya ini dengan topik yang baru, yaitu topiknya pentingnya dikenal dan disukai audiens di sosmed. Nah, mau kenalan nih ya. Di awal tahun ini juga seperti biasa saya perkenalkan diri. Nama saya Bakhtiar Parulian Simanjuntak dari Sorong, Papua Barat. Menyapa teman-teman semua, selamat tahun baru, mohon maaf lahir batin. Tentu di sosmed saya yang lalu-lalu mungkin ada dari perkataan, dari komen-komen, dari inbox, atau dari ya apa saja, dari Facebook, Instagram, atau TikTok, yang mungkin teman-teman ada yang tidak, artinya yang tidak disukai, ya mohon maaf lahir batin, karena memang itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Oke guys, bener? Ya, semangat tahun baru, semangat yang baru, dengan impian yang baru dan harapan yang baru. Dan believe God bless you. Oke guys, hari ini judulnya apa yang harus dilakukan orang agar orang lain mengingat dia. Apa yang harus dilakukan orang agar orang lain mengingat dia? Kalau saya berkata begitu, mungkin kalau saya tarik sama diri saya, apa yang saya harus lakukan agar orang lain ingat saya? Ya, anakku Erikson Bobby Simanjuntak, selamat tahun baru Erikson, sehat-sehat, semangat di tahun baru ini. Impian-impian semoga terwujud dan semoga cepat dapat jodoh. Hai, jodoh lagi. Ya iyalah, betul nggak? Namanya hidup harus besar, mandiri, ya harus cari jodoh cepat. Ya, Ibu Justina, terima kasih, selamat tahun baru. Tadi kita sudah silaturahmi. Semangat tahun baru, di baru ini kita lakukan yang terbaik. Ya, pasti teman-teman yang lain juga pasti banyak impian-impian. Salah satunya apa? Umur panjang. Amin. Amin. Ya guys, tadi kembali lagi topiknya, bagaimana sih agar orang selalu ingat sama kita. Nah, ini bicara sosmed. Nah, tentu di sosmed ini banyak sekali nih. Banyak orang yang tidak kita kenal. Kalau kita hitung-hitung jutaan,
Tetapi kalau dari yang kita kenal itu kira-kira berapa persen gitu. Tentu bisa 5-10% belum sampai gitu. Paling 1%. Nah, pertanyaan sekarang, apakah bisa kita itu agar bisa dikenal oleh orang banyak? Nah, tentu ada dong caranya. Mari kita ingat ada pepatah, katakan apa itu? Tak kenal maka tak sayang. Wah, ini betul ya? Tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita pikir-pikir, memang nggak salah orang-orang bijak dulu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi coba teman-teman ingat, apa kira-kira yang paling cepat kita ingat di suasana tahun baru? Coba kira-kira ya, teman-teman kalau mau komen, mau apa ya, kita relax saja. Di sini kita mengisi dalam hal informasi dan juga menikmati suasana tahun baru ini. Tentu baru tanggal 1 masih banyak yang kita harus kunjungi. Nah, kira-kira untuk apa? Karena kita mengasihi, menyayangi mereka. Artinya terbina silaturahmi yang baik dengan harapan dan doa-doa semua sehat-sehat dan semua mencapai apa yang direncanakan, diimpikan. Ya guys, tadi kembali lagi, tak kenal maka tak sayang. Nah, bagaimana caranya? Tentu itu juga tadi saya lupa ya. Suasana tahun baru ya. Nah, suasana tahun baru. Kalau suasana tahun baru, apa yang kita paling cepat ingat? Nah, tentu yang tidak lain adalah petasan. Betul nggak? Pasti itu petasan. Nah, kenapa bisa? Nah, itu satu contoh gitu ya. Terus yang kedua, kalau kita melihat atau kita kalau ngobrol dengan sebuah artis mana yang paling kita ingat? Nah, kalau saya dulu itu yang paling saya ingat itu artis film India. Itu Amitabh Bachchan, Mitu Chakraborty, Hema Malini. Wah, hebat banget, kok ingat banget ya. Karena memang dulu favorit saya itu. Kenapa? Karena setiap hari Minggu mereka itu saya selalu ikutin, nontonlah, selalu lihatlah di televisi, di bioskop. Nah, pertanyaan, kok bisa saya ingat mereka itu? Nah, karena mereka itu selalu sering tampil, arti sering muncul di benak saya, di mata saya, di pikiran saya, sehingga saya suka gayanya. Film India itu ya, film India itu kalah-kalah di awal, terus menang di belakang, walaupun 1000 orang lawannya tetap bisa menang. Betul ya Bella? jadi kalau dibilang film kungfu, kalau ditanya saya siapa yang paling saya favorit, itu Jet Li. Jet Li atau satu lagi itu Jackie Chan. Jackie Chan. Tuh. Tapi mungkin teman-teman yang zaman sekarang itu pasti beda dong favoritnya. Artisnya siapa? Kalau artis dulu ya artis Indonesia ya Rano Karno. Nah, itu pasti ingat banget. Karena memang setiap episode itu dari kecil sampai dia tua itu selalu ada dia punya show-nya, artinya filmnya yang selalu dilihat oleh kita, yang selalu bisa kita kenang, yang selalu kita bisa ingat, yang paling cepat sehingga kita senang gitu. Nah, jadi udah kenal banget. Jadi kalau dibilang film ini, wah, karena cinta banget gitu, sayang banget, nah akhirnya dimanapun dicari, mau biar walaupun mahal itu tetap kita bisa ikutin. Betul nggak guys? Ya, jadi teman-teman pasti punya favorit. Nah, pertanyaannya sekarang, kok bisa itu diingat gitu ya? Nah, kok bisa mereka itu kita ingat, kita kenal gitu, padahal gak pernah ketemu langsung gitu ya. Nah, jadi lewat media
Nah, untuk sekarang ini media sosial itu bisa kita lihat itu seperti yang memberikan apa tuh, materi-materi training. Kalau di sekarang ini saya selalu ingat itu Indra Jaya Purba, Indra Jaya Purba atau Ari Artadi. Nah, itu karena di Facebook, di tim gitu, di setiap minggu kami bertemu, sehingga kalau ditanya siapa ini Indra Jaya Purba, wah saya ingat banget itu. Oh, ini saya punya coach, itu artis medsos. Apalagi kalau coach Ari tadi itu senangnya dia memberikan suatu tips-tips yang sangat membantu kita di dalam hal bagaimana kita di dalam bermedia sosial. Ya oke guys, jadi guys kalau pingin tahu lebih dalam itu namanya ada itu di LP. Nah, LP ya. Nah, di sini di dalam topik ini saya kembalikan tadi bahwa mengerjakan satu tugas namanya bagaimana solusi agar setiap orang itu bisa mengenal orang itu dengan baik gitu. Disenangi itu, bukan hanya kenal artinya cuma tahu nama gitu ya, tapi nggak kenal karakternya, nggak kenal gayanya. Nah, sehingga itu berarti kalau orang bilang kenal tanda Soekarno katanya. Kenal nama tapi nggak ingat gitu. Nah, tapi yang kalau saat ini yang saya mau kasih tips itu adalah itu tadi di dalam judulnya itu, bagaimana sih agar orang bisa mengenal kita gitu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti tadi itulah ya. Dalam suasana tahun baru kita ingat apa? Petasan, mercun, ya kembang api, ya itu. Ya. Terus kalau kita dari sisi minuman, kira-kira apa tuh? Nah, guys, ya saya suguhkan, silakan Happy New Year. Pasti ada minuman merah ini. Kira-kira apa nih? Pasti udah tahu nih. Silakan guys, kita minum dulu. Tahun baru pasti diiringi oleh minuman merah atau minuman coklat. Kalau ini udah tahu ya guys ya. Nah, karena ini sering tampil di suasana tahun baru. Nah, sekarang dari sini udah pasti teman-teman udah pada tahu nih. Oh, ternyata dari cerita saya tadi itu, dari contoh-contoh itu udah bisa memberikan gambaran bagaimana cara untuk bisa dikenal orang di media sosial. Itu dari contoh-contoh itu. Nah, satu saya ingat betul ya, itu waktu saya masih kecil, itu di kampung saya itu di Siantar namanya. Itu setiap dia lewat itu penjualan bandrek gitu ya, bandrek. Itu pasti saya ingat itu adalah orang, artinya suku Kling, India Kling gitu. Jadi dia jalan itu bandrek, inang bandrek gitu. Kalau orang Batak itu pasti tahu inang bandrek. Nah, itu pasti apa, bandrek susu, dan juga ada dia punya kue itu, cake, nah gitu. Nah, itu sampai sekarang saya ingat gitu. Saya ingat, kalau mungkin kalau ketemu orangnya saya pasti kenal gitu. Tapi mungkin nggak ada lagi sekarang, udah waktu itu mereka udah tua itu ya, usia 40-an. Nah, 30 tahun lalu pasti udah mungkin sudah meninggal gitu. Tapi suaranya itu pasti saya masih terngiang gitu. Ingat betul gitu bahwa kalau dia sudah ada loncengnya, gerobaknya, itu pasti saya ingat, oh ini pasti jual bandrek, orang Keling gitu, pasti gitu. Nah, jadi dari situ teman-teman, guys semuanya, ternyata ini ilmu atau tips di dalam menjalankan bisnis juga gitu. Bagaimana ya, sore Coach Ari muncul gitu ya. Ya baru di ngomongin udah muncul ya. Terima kasih. Nah, jadi
Teman-teman, perkenalkan ini kos saya, itu kos Ari Artadi. Kalau pingin tahu jurus dalam bermedia sosial, ini ahlinya. Wah, loh banyak sekali ya. Makasih kos Ari. Ya, saya lanjut gitu ya. Jadi seperti kos Ari ini juga kenapa saya selalu ingat gitu ya. Karena memang hampir tiap hari komunikasi dari by WA. Setiap minggu itu malah udah ketemu dengan by Zoom gitu ya. Jadi kita tiap minggu itu ada by Zoom itu di dalam hal bagaimana setiap orang itu di dalam menjalankan sebagai business networker. Nah, business networker artinya network marketing gitu ya, networker, pelaku-pelaku bisnis di dalam bagaimana di dalam pengembangan gitu ya. Nah, gue teman dekat. Oh iya betul, gue cari ya. Ya, jadi saudara-saudara, teman-teman semua, jadi sebenarnya dari pepatah tadi itu tak kenal maka tak sayang, itu ada benarnya gitu. Nggak mungkin kita bisa begitu dekat kepada orang kalau kita nggak pernah interaksi. Ya, kita lihat nih di dalam media sosial itu kita pasti kan lihat di Facebook apa gitu, kita lihat gitu. Tapi kita belum tentu suka gitu ya. Tetapi setelah kita adakan interaksi, komen-komen, hai, selamat pagi, ngomong-ngomong, ih bagus banget, ada kontennya gitu menarik, kita senang gitu, tanya-tanya, komen-komen gitu. Akhirnya dengan adanya interaksi itu kita kan jadinya nyaman gitu. Kalau udah nyaman, akhirnya eh, sering itu apa namanya, sering kontak gitu ya, komen-komen. Akhirnya jadinya mungkin jadi percaya gitu ya, udah tahu nih ngomongnya gimana, kontennya gimana, terus orangnya gimana, jujur apa enggak gitu, udah nyaman enggak. Nah akhirnya mungkin akan ada ke inbox ya, mungkin teman-teman pernah alami deh ya. Kalau saya sih saat-saat akhir ini saya alamin itu betul gitu. Kalau dulu itu kadang-kadang itu cuek aja gitu ya, cuek aja gitu, orang muncul gitu ya, kadang-kadang kita cuma lihat like gitu, tapi kita nggak memberikan satu komentar yang memberikan value kepada orang itu gitu, semangat gitu ya. Ya, jadi tetapi kalau di dalam, ya, selamat tahun baru kepada Pak Lun. Pak Lun ini komandan saya di Pemuda Batak Bersatu DPC Kota Sorong. Mohon maaf lahir batin, belum sempat ke rumah ya. Siapkan, masih ada ayamnya kah? Beda banget kalau tahun baru ini semua gratis. Ya, yang penting meluncur, siapkan kampung tengah secukupnya ya. Tadi teman-teman saya juga baru jalan dua rumah ya, dua rumah itu udah kewalahan gitu. Jadi ya siapkan kantong lah ya untuk kalau ada bungkusan. Ya, oke. Happy New Year, selamat tahun baru, pokoknya semangat tahun baru. Jadi teman-teman, era sekarang ini kita itu di dalam sebagai networker itu, network marketing namanya itu, atau business networker gitu, itu satu peluang di mana era digital itu mendukung sekali kepada tiap orang di dalam pengembangan bisnisnya. Nah pertanyaan sekarang, saya ada pernah temui ya, ada pernah teman saya ngeluh, dia itu pelaku marketing gitu ya, senangnya jualan di medsos gitu. Itu biasanya ada seperti jualan baju atau jualan-jualan suplemen gitu ya. Nah, jadi dia pernah tanya saya gitu. Tanyanya gini, "Loh, Bapak Tiar, kenapa sih kok di media sosial itu kan banyak orang gitu. Harusnya kan di saat saya jualan, harusnya banyak dong yang senang tanya harga, tanya bajunya apa gitu. Tapi kok yang nanya cuma satu dua orang, tapi itu aja gitu. Kenapa bisa gitu ya gitu." Nah ternyata, nah ini salah satunya teman-teman, mungkin teman-teman itu kejebak dengan
lihat banyaknya market, artinya calon pembeli gitu ya. Padahal di sosial media itu ya beda-beda gitu ya. Ya beda-beda keinginannya, beda-beda karakternya gitu ya. Selamat tahun baru Pak Kadif. Semoga tahun ini banyak berkat buat kita semua. Silakan merapat, semua telah tersedia. Wow. Oke, Komandan. Tapi masih hujan ini. Ntar malam saya singgah deh. Usahakan. Masih ada yang bergub apa? Yang ada busa-busanya ya. Artinya untuk ya cuaca hujan ini di Sorong lagi hujan. Jadi ya hujan berkat lah ya, hujan berkat. Ya. Ya senang sekali teman-teman, hari ini tahun baru ini memang luar biasa. Walaupun ya kita bisa lihat di lapangan ya, bagaimana gembiranya bisa bertemu walaupun tetap ya wajib pakai masker ya. Nah, wajib pakai masker itu, tetapi ada sukacita bisa silaturahmi dibandingkan dengan 2 tahun terakhir lalu. Itu memang betul-betul seperti dikurung gitu ya, seperti dikekang gitu. Dikit-dikit takut bunyi sirene, wow wow wow, waduh, covid. Sekarang itu ada Omikron, tetapi puji Tuhan artinya dengan pengalaman covid yang kemarin kita udah tahu antisipasi gitu, udah tahu bagaimana kita sadar atas pentingnya bagaimana menjaga jarak 3M dan juga ya 5M gitu ya. Jadi tuh. Ya, selamat bergabung Ida Simatupang. Ya, selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru walaupun nggak bisa ketemu. Ya, mungkin nggak bisa singgah ke rumah ya lewat media ini. Saya sempatkan selamat tahun baru, mohon maaf lahir batin gitu. Tetap pasti sebagai manusia itu pasti ada kekurangan kita di dalam ya, baik komen-komen sebagai di media sosial, di Facebook dan lain-lain. Mungkin ada yang tidak kita sadari deh, tidak saya sadari ya, saya mohon maaf ya. Kita saling memaafkan, ini saatnya kita, waktu time yang tepat saling memaafkan agar di tahun baru ini apa yang menjadi impian kita, impian keluarga, ya Tuhan berkati sukses. Ya guys, semangat tahun baru. Luar biasa. Memang semangat tahun baru 2022 ini banyak yang harus dilakukan. Ya. Salah satunya hari ini saya melakukan itu adalah memberikan tips kepada teman-teman bagaimana teman-teman juga disukai oleh orang banyak di media sosial Anda. Lakukan yaitu adalah sering tampil, sering komen, sering interaksi, sering memberikan kontes-kontes yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, maka otomatis banyak orang yang kenal gitu ya. Kalau sebagai marketing, lakukan dengan yang benar gitu. Karena apa? Media sosial itu tempat kita bersosialisasi. Nah, kalau teman-teman mau pengen tahu, lihat live saya sebelumnya, ada materi-materi atau ada tips-tips bagaimana kita di dalam bermedia sosial yang benar, bersosial media yang benar. Dan apa itu network, business networker, itu juga ada. Jadi bukan seperti orang berpikir, oh business networker itu apa itu ya. Nah, jadi back to basic. Nah, jadi saya sendiri itu baru ya 2 bulan lalu ya baru bertobat gitu ya. Bertobat bahwa media sosial itu bukan merupakan target marketing kita semuanya gitu ya. Tapi kita menghargai perasaan, privasi orang, bagaimana kita memberikan support di dalam bermedia sosial, mereka menikmati postingan mereka gitu, contohnya lagi ya live, lagi foto-foto, kita berikan support, bukan kita langsung memberikan suatu apa namanya itu ya,
promosi produk dan lain sebagainya gitu. Wah, itu malah mengganggu mereka gitu. Tetapi intinya sekarang adalah back to basic. Oke guys, jadi topik saya hari ini itu tadi sudah saya lakukan, saya jelaskan bahwa pentingnya dikenal dan disukai banyak orang di sosmed. Nah, judulnya tadi adalah bagaimana agar orang itu bisa dikenal orang banyak gitu ya, bisa dikenal oleh orang banyak, bahkan bisa diingat. Dari contoh-contoh tadi itu bagaimana kita bisa mengingat artis, bagaimana kita bisa mengingat artis favorit kita, terus film favorit kita, terus di suasana tahun baru itu kok bisa kita ingat selalu pasti ada minuman seperti Sprite, Fanta dan lain-lain gitu ya. Itu kalau nggak ada itu rasanya ada yang kurang gitu ya. Betul nggak ya? Nah, terus kalau di tahun baru itu pasti ada petasan gitu ya, ada yang lain-lain gitu. Jadi sekarang kalau kita ingat, kok bisa kita ingat orang ini ya, oh ini Rano Karno, oh ini Amitabh Bachchan. Wah, karena memang mereka sering tampil, mereka sering memunculkan dirinya lewat maaf, saya minum dulu guys, saking semangatnya guys. Yang merah dulu ya, yang merah. Pasti di rumah juga masih banyak ya. Nah, ya. Ya, rasanya selamat tahun baru ini sangat penuh semangat baru. Dan ini baru tanggal 1 gitu ya. Tanggal 2, tanggal 3 dan sebagainya itu masih ya. Semoga di tahun berikutnya kita lebih gencar lagi di dalam mencapai impian-impian, menggapai apa yang dilakukan itu, sehingga bisa memperbaiki sesuatu yang bagus. Apalagi di dalam bermedia sosial kita bisa melakukan yang terbaik atau memberikan solusi-solusi. Apalagi kondisi sekarang banyak kondisi ya, ada takut, ada bingung gitu ya. Nah, jadi lewat media sosial ini dengan seringnya kami tampil ya, semoga teman-teman semua bisa mengikuti, melihat, oh Pak Baktiar Parulian Simanjuntak, oh ini dari Sorong. Nah, ya, ingat ya guys, Baktiar Parulian Simanjuntak dari Sorong, Papua Barat. Ah, itu pasti langsung ingat. Jadi ketemu nanti besok-besok di jalan gitu, oh ini Pak Baktiar nih. Itu. Jadi karena sudah sering tampil, sering menyapa teman-teman, sering komen-komen, ya tadi saya katakan kalau ada kata-kata yang salah, komen-komen yang salah, ya mohon maaf ya, itu karena keterbatasan sebagai manusia. Oke guys, jadi sudah ketemu ya topiknya, sudah ketemu kuncinya ya. Bagaimana setiap orang itu agar bisa dikenal, bahkan diingat. Seringlah tampil, sering muncul, sering memberikan suatu informasi-informasi menarik lewat media sosial. Maka pasti teman-teman Anda pasti diingat oleh orang banyak. Oke, apalagi kalau selagi pelaku marketing, wah senang banget gitu ya. Oh ini udah page-nya itu sudah familiar gitu. Tapi ingat ya, sosial media bukan tempat berjualan, tetapi di dalamnya ada beberapa orang yang membutuhkan bisnis Anda, yang membutuhkan produk Anda, yang membutuhkan produk Anda, program Anda. Maka kita perlu seleksi. Artinya melihat jalur-jalur yang benar. Bagaimana di saat kita ngobrol, di saat jalur mana ada inbox, ada WA, ada Medium. Nah, kalau sudah posisi di situ, ya silahkan. Itu namanya suasana sudah antara percaya satu sama lain. Nah, tentu itu udah free gitu ya, udah freelance gitu. Artinya bukan lagi tidak akan mengganggu oleh privasi orang yang bersosial media. Oke guys, semoga informasi atau yang saya share ini ya, dengan kesempatan ini bermanfaat bagi teman-teman. Semoga semakin semangat dan percaya Tuhan memberkati. Apapun yang Anda inginkan, tetap semangat.
Apapun kondisi Anda yang sakit pasti sembuh. Karena apa? Di awal tahun ini kesempatan kita mensyukuri Tuhan masih memberikan nafas hidup, umur panjang, dan semangat yang baru di tahun 2022 ini. Oke guys, sekali lagi kami mengucapkan saya Baktiar Parulian Simanjuntak bersama keluarga menyampaikan selamat tahun baru. Mohon maaf lahir batin bagi teman-teman dimanapun Anda berada, di Sumatera, Jawa, Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri. Sekali lagi, bagi teman-teman yang tadi terlambat, kalau ingin lihat topik dan judul dari live saya ini, info yang sangat-sangat menarik di awal tahun ini, silakan ikutin dari awal replay lagi. Dan kalau ada komen masukan, silakan di komen, diberikan masukan agar bisa yang lebih baik lagi. Dan nantikan lagi live saya yang berikut dengan topik yang berbeda dan judul yang berbeda by LP. Ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam tahun baru.